Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Oke, hari ini sudah masuk ke tema 2 sih. Ya. Silakan dipersiapkan buku tema 2-nya. Ya. Materi yang hari ini akan kita bahas adalah di tema 2 itu mengenai ini mengembangkan ide dari peta pikiran, menceritakan makna proklamasi kemerdekaan. Ya, nama bukunya Persatuan dalam Perbedaan. Kan ada judulnya tema 2. Nanti belum buka halaman. Oke, Bunda share dulu PPT hari ini apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ini ya, hari ini tanggal 10 Agustus 2021. Hari ini adalah hari tahun baru Islam. Tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Oke, ya diingat ya, tahun baru ini yang harusnya kita rayakan, bukan tahun baru Masehi. 1 Januari itu nggak perlu kita rayakan, ya. Jadi tahun baru Masehi itu ada dibuat oleh orang Yahudi setelah turunnya Nabi Isa, atau sekarang orang sebutnya itu adalah Yesus. Yang sebenarnya Nabi Isa-nya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan. Bukan, itu hanya sebutan untuk orang Nasrani. Nah, sedangkan tahun baru Hijriah itu ada setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oke, udah sambung ya. Jadi mengingat tahun baru Islam tadi. Untuk tematik tema 2-nya itu tema persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Materi yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia mengembangkan ide dari peta pikiran dan menceritakan makna proklamasi kemerdekaan serta mengamati cara adaptasi tumbuhan. Nah, untuk bahasa Indonesianya itu ada menulis kalimat pertanyaan yang didasari dengan 7 kata tanya. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, berapa, dan mengapa. Lalu ada makna proklamasi dan pengamatan adaptasi pada beberapa tumbuhan. Itu yang akan kita bahas ya untuk hari ini. Nah, ini Bunda stop dulu PPT-nya. Yang di sekolah juga sambil simak Bunda. Yang di rumah juga, yang di sekolah juga sambil simak Bunda. Silakan buka bukunya halaman halaman 5. Halaman 5 ya. Sudah dibuka? Nah, di sana ada menulis kalimat pertanyaan ya. Kalimat pertanyaan, di situ sudah dijelaskan. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya dibedakan sebagai berikut. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, berapa, dan mengapa. Apa itu untuk menanyakan? Apa untuk menanyakan? Bunda jelasin ya. Kalau Bunda jelasin berarti nanti setelahnya kalian yang jelasin. Bunda tunjuk nanti. Oke, apa untuk menanyakan kata benda, bukan manusia.
Contohnya, apa isi teks proklamasi? Contoh lain, apa isi tas kamu? Gitu. Nah, gitu ya. Apa itu? Nah, itu jendela gitu. Nggak mungkin dia nanya, Bunda nanya kayak gini. Apa itu? Ya nggak mungkin, ini manusia kan. Oke, apa untuk menanyakan kata benda, bukan manusia. Bagaimana? Bagaimana ini biasanya menanyakan cara atau keadaan. Bagaimana kondisi kesehatanmu? Nanyain keadaan kan. Bagaimana kamu bisa ranking 1? Bagaimana cara mengibarkan bendera merah putih? Nah, itu menanyakan cara dan keadaan. Nah, ini di mana, kemana, dan dari mana? Itu untuk menanyakan tempat. Di mana suku Bali tinggal? Dari mana saja kamu? Kemana kamu pergi? Oke ya. Lalu ada kapan untuk menanyakan waktu. Kapan Indonesia merdeka? Kapan tanggal lahir kamu? Kapan kamu bangun? Ya, untuk menanyakan waktu bisa tanggal, bulan, detik dan lainnya ya. Kapan Indonesia merdeka? Kapan kamu pulang? Gitu ya. Oke. Lanjut 5, siapa untuk menanyakan nama orang ya? Siapa yang membaca teks proklamasi? Siapa yang duduk di depan sekali? Siapa yang duduk di belakang sekali? Ya, siapa orang tuamu gitu. Nanya nama orang ya, yang pasti disebut nama orang, bisa nama profesi gitu. Nomor 6, berapa untuk menanyakan jumlah? Berapa harga cindera mata itu? Harga dia nanya. Berapa umurmu? Ya, jumlah berarti ya berkaitan dengan angka ya. Berapa saudaramu? Jumlah ya. Lanjut, mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa harga kain batik mahal? Yang biasanya kalau dijawab menggunakan kata-kata karena. Ya, kalau mengapa. Mengapa harga kain batik mahal? Mengapa bajumu kotor? Oh, tadi habis main. Karena saya tadi habis main. Mengapa ini jaringannya lemot? Nah, itu menanyakan sebab atau alasan. Mungkin karena kuotanya sudah mau habis. Kenapa kamu kesiangan? Kenapa kamu terlambat? Tuh ya. Paham? Paham. Coba Raka, kalau di mana tadi untuk menanyakan apa? Untuk menanyakan tempat. Ya, ini ada lagi yang masuk, itu ada Zakia, Najla ya. Radit ya. Yang hadir cuma 5678. Oke. Benar ya, Raka ya. Coba contoh soal pertanyaan pakai kata di mana, Raka? Oke, menanyakan tempat di mana kamu tinggal. Coba Nabila, kapan? Untuk menanyakan apa, Nabila? Contoh, kapan kamu bangun? Coba deh. Ini kemana? Kemana saja kamu? Dari tadi di sini aja. Oke. Oke ya, paham ya untuk mengenai kalimat pertanyaan. Nah, di sini kan ada teks tuh. Ada teks tentang peristiwa proklamasi. Bangsa Indonesia ada di halaman 3 ya. Kalau mau nyimak di halaman 3. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nyebutnya 1945, enggak lagi 1945, 1945 tuh ya. Kemerdekaan ini dicapai dengan perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa. Peristiwa apakah yang terbayang di pikiran kalian setelah melihat gambar di samping? Nah, itu adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Masih ada di museum kan.
Sejak pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, para hadirin berkumpul di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka sangat antusias menyambut pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari itu merupakan detik-detik yang sangat mendebarkan. Detik-detik tersebut telah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Puncak perjuangan yang sudah berlangsung berabad-abad. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika peristiwa itu dihadiri banyak orang. Ribuan orang hadir untuk menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. WIB itu jangan dibaca WIB, waktu Indonesia Barat. Acara dimulai, Bung Karno tampil ke depan didampingi Bung Hatta. Selanjutnya Bung Karno berpidato dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian lahirlah negara merdeka baru. Negara itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta dikenal sebagai proklamator Republik Indonesia. Setelah teks proklamasi dibacakan, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Usus pahlawan. Oke, Bunda lanjut dulu ya. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat. Pengibaran bendera merah putih diiringi pengumandangan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dengan penuh semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akhirnya upacara proklamasi kemerdekaan selesai. Para pemuda segera menyebarluaskan berita bahagia tersebut. Dulu nggak ada medsos ya, jadi disebarin pakai mulut ke mulut sama koran. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui kantor berita Jepang. Nah, itu kantor berita Jepang itu bernama Domei. Sekarang kantor berita Antara namanya. Berita tersebut juga disebarluaskan melalui surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan oleh surat kabar Suara Asia di Surabaya. Kemerdekaan Indonesia segera diakui oleh berbagai negara, misalnya India, Mesir, Lebanon, Suriah, Burma, dan Arab Saudi. Di sini nggak ada disebut Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Nah, oke, yang di bawahnya kan ada melengkapi peta pikiran. Tuh, berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Nah, kita bisa mengacu pada teks tersebut apa? Coba buat pertanyaannya kira-kira apa isi teks proklamasi gitu kan? Halaman 4 itu nah. Boleh diisi, boleh dilewatin dulu Bunda mau jelasin. Lalu, mengapa Indonesia bisa merdeka? Karena bla 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 bla, ada di situ jawabannya. Siapa proklamator Indonesia? Bagaimana Indonesia bisa merdeka? Kapan Indonesia merdeka? Di mana teks proklamasi dibacakan? Apa isi teks proklamasi? Ini ada di halaman 6 ada isi teksnya ya. Di halaman 6 ada. Ya. Oke. Lagi nulis? Sudah? Vivaldi bukunya enggak bawa? Ini yang di halaman 4 ini nah. Langsung aja di buku. Ya. Bagaimana? Menunjukkan cara bagaimana Indonesia bisa merdeka. Mengapa itu untuk alasan? Ya cari sendiri selain yang Bunda sebutin. Boleh buat sendiri.
Enggak, enggak tahu Bunda. Kayaknya itu kertas dia khusus. Di makam pahlawan. Sudah? Bunda ke WC dulu ya. Silakan kalian tulis dulu. Bunda ke WC sebentar. Sudah? Oke, ada di halaman 7. Ya. Di halaman 7, di halaman 6 kita lanjut. Menuliskan makna proklamasi. Siapkan alat tulisnya. Kita sama-sama nulis makna proklamasi. Halaman 6. Nah, makna proklamasinya yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia. Tunggu ya, Bunda tulis di papan tulis saja. Yang di rumah Bunda share screen aja ya dulu, biar fokus. Jelas nggak suara Bunda? Nah, ini makna proklamasinya ada 3 ya. Silakan kalian tulis di halaman 6. Ada puncak. Jadi proklamasi itu maknanya sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai kelahiran negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sebagai hari pertama pengibaran bendera merah putih. Bunda tulis. Mana buku kamu, Rifani? Buku tulis setidaknya. Bangsa Indonesia yang pertama. Yang kedua, sebagai kelahiran NKRI. Ya, tunggu. Pengibaran bendera. Itulah maknanya. Ada lagi yang mau nambahin makna proklamasi itu apa aja selain 3 tadi? Ada nggak yang mau nambahin? Kan itu 5, 3.
Oke, sudah. Nah, tunggu dulu, kawan ada yang belum. Oke, kalau Bunda tanya, ya Bunda tanya, apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Jawab bareng-bareng. Oke, oke, good, good, good. Kemerdekaan dan pembacaan teks proklamasi boleh. Bagaimana Indonesia bisa merdeka? Ada nggak yang tahu? Oke, karena perjuangan pahlawan dan rakyat Indonesia. Di mana teks proklamasi dibacakan? Di mana? Ini detailnya, bukan di Surabaya. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mana Surabaya? Apa? Oke, jadi kalau pertanyaannya di mana itu menanyakan tempat di mana teks proklamasi dibacakan. Nggak bisa. Ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan teks proklamasi Indonesia pertama kali dibacakan? Oke, 17 Agustus. Oke, siapa proklamator Indonesia? Oke, berapa ya? Ini kalau menanyakan berapa? Berapa? 3 jam. Nanti setelah Bunda nanti baru istirahat. Iya. Lanjut lagi ya, berapa? Itu untuk menanyakan jumlah. Berapa orang proklamator? Ada? Dua. Dua orang ya. Dua kan? Soekarno sama Bung Hatta. Oke, ini pertanyaan mengapa alasannya ya. Mengapa ribuan orang hadir dalam peristiwa pembacaan proklamasi? Oke, karena merupakan puncak perjuangan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Oke, detik-detik yang sangat mendebarkan. Oke, paham ya? Itu Bunda yang buatin pertanyaannya ya. Nanti kalian yang buat. Oke, itulah mengenai proklamasi Indonesia. Kita sambung ke cara tumbuhan beradaptasi. Halaman 8. Halaman 8. Halaman 8. Ya, telinganya dipasang, tangannya siap-siap menulis karena ada titik-titik yang harus kita sama-sama isi ya. Oke, siap? Sudah?
Oke, didengerin. Suaranya ditutup dulu. Laporan pengamatan adaptasi pada beberapa tumbuhan. Tumbuhan seperti halnya manusia juga melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi dilakukan untuk bertahan hidup dari segala cuaca dan keadaan yang terjadi di lingkungan tempat hidupnya. Setiap tumbuhan beradaptasi dengan caranya masing-masing. Nah, di bawah ini ada beberapa tumbuhan dan cara adaptasinya. Yang pertama itu adalah tumbuhan teratai. Teratai hidup di air. Teratai berdaun lebar dan tebal untuk mempermudah proses penguapan. Batang dan akarnya mempunyai kantong udara. Rongga udara itu berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa mengapung meskipun berada di dalam air. Oke, lanjut nomor 2 ya. Yang isiannya aja. Ya, lanjut ya. Eceng gondok. Yo, siap-siap. Eceng gondok hidup di air. Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena air. Pangkal daunnya menggelembung sehingga dapat mengapung di air. Mengapung di air. Nah, ini tembakau. Bakau hidup di air. Bakau memiliki akar tunjang untuk menopang batangnya agar apa kira-kira? Agar kokoh. Selain itu, akar tunjang berfungsi untuk mengambil air. Boleh dia kan makan airnya. Nah, Venus ini Venus hidup di daratan. Ya, hidup di darat boleh. Venus tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Serangga tersebut dicerna untuk diserap nutrisinya boleh, vitaminnya boleh. Oke, lanjut. Mawar hidup di darat. Mawar memiliki bunga yang menarik untuk mendatangkan serangga yang membantu penyerbukan mawar, melindungi diri dengan duri. Ngapain kamu megang mawar? Sudah ya? Udah kan? Udah ya? Lanjut halaman 10 ya. Di halaman 10 itu ada adaptasi tumbuhan. Nah, adaptasi tumbuhan ini ada di gurun pasir, padang rumput, dan hutan hujan tropis. Kira-kira Indonesia itu di antara ketiga adaptasi tumbuhan yang mana sesuai dengan kondisi di Indonesia?
Hutan hujan tropis, ya benar. Indonesia itu terkenal akan hujan tropis. Gurun pasir itu biasanya ada di Mesir, Arab, ya. Kalau padang rumput itu biasanya negara-negara yang lautnya atau sungainya sedikit, jadi lebih dominan padang rumput. Sedangkan kita, padang. Oke, adaptasi tumbuhan ya. Yang pertama ada gurun pasir. Gurun pasir sangat kering dan panas ya. Rata-rata hujan tahunan kurang dari 254 mm per tahun. Dan hujan tersebut sering datang dalam waktu yang singkat. Sisa tahun berlangsung sangat kering. Sinar matahari menerpa tumbuhan secara langsung. Tekstur tanahnya berpasir atau berbatu dan tidak dapat menampung banyak air. Angin sering bertiup sangat kuat dan membuat kering tanaman. Tumbuhan terpapar terhadap temperatur ekstrim dan kondisi yang kering. Tumbuhan harus dapat menghadapi kondisi kekurangan air yang teramat sangat. Enggak ada. Jadi bisa kalian sebutkan coba satu contoh tumbuhan yang hidup di gurun pasir. Kaktus ya. Kaktus itu yang kita lihat ciri-cirinya di kaktus itu berduri. Sebenarnya durinya adalah daunnya. Ya, dia menghemat energinya dengan beradaptasi membuat daunnya kecil-kecil. Tapi kita anggapnya duri, padahal itu daun. Karena dia kekurangan air. Namun batangnya berongga besar itu untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Ya, ini nih. Nih ada cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan gurun pasir, ada kan? Beberapa tumbuhan menyimpan air di batangnya atau daunnya. Beberapa tumbuhan tidak memiliki daun atau hanya memiliki daun kecil yang tumbuh pada waktu tertentu saja setelah hujan. Nah, kurangnya daun ini membantu dalam mengurangi kehilangan air selama proses fotosintesis. Tumbuhan tak berdaun menjalankan proses fotosintesisnya di batang yang berwarna hijau. Oke, lanjut ada sistem akar yang panjang menyebar luas atau tumbuh jauh ke dalam untuk menyerap air. Ya, itulah contohnya ada kaktus tadi. Lalu kalau kaktus itu ya hidup di tempat kita, keseringan kena hujan, mati dia. Ya, lanjut. Di padang rumput ya, padang rumput. Hujan sering tidak tentu dan kemarau adalah hal yang sering terjadi di padang rumput. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan padang rumput itu biasanya terjadi selama kebakaran lahan. Sementara pada bagian atas rumput-rumput mati, akar masih bertahan agar kemudian bisa tumbuh kembali. Nah, lalu ada beberapa pohon padang rumput memiliki kulit pohon yang tebal agar bisa bertahan dari serangan api. Itu biasanya di hutan tertentu. Semak-semak segera akan bertunas kembali setelah kebakaran. Oke, ada batang yang tidak terlalu keras memungkinkan rumput-rumput dapat bertahan ketika terkena angin. Oke, yang terakhir ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki suhu tinggi dan hujan yang lebat. Curah hujan kira-kira 2032 sampai 4572 mm per tahun. Keberlimpahan air ini dapat menyebabkan masalah seperti mendorong pertumbuhan bakteri dan jamur yang bisa membahayakan tanaman ya. Ada meningkatkan risiko banjir, erosi tanah seperti longsor dan meluluhkan nutrisi dari tanah. Jadi di tanah itu nutrisinya cepat hilang karena terbawa air hujan. Oke, ada cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan hutan hujan tropis. Ujung yang berderai dan permukaan yang seperti lilin. Memungkinkan air mengalir begitu saja. Oke, cukup sampai sini pembelajaran kita. Ada pertanyaan karena 1 menit lagi ya waktunya habis. Yang di rumah ada pertanyaan? Hari ini nggak ada tugas.
Hari ini tidak ada tugas. Yang di rumah masuk kembali hari Jumat untuk yang di rumah sekarang ya. Besok libur, tidak ada tugas. Kalau tidak ada pertanyaan, Bunda akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sekolah boleh istirahat makan. Cuci tangan dulu.